kalau dilihat dari proses pembelajaran dari awal sampai akhirnya, di mana kami menilai bahwa apa-apa yang diharapkan dalam pembelajaran saintifik, di mana adanya kegiatan mengamati, menanya, menalar, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan dari pembelajaran tersebut sangat terlihat. Sehingga kalau penilaiannya, kalau seandainya rubrik ini atau lembar kerja ini menilai tentang terlaksananya pembelajaran saintifik, maka nilainya akan bagus. Hanya saja lembar kerja yang kita punya ini juga menilai proses dari awal sampai akhir hingga ke kegiatan penutupan pembelajaran. Ada hal-hal yang tidak kami temukan di dalam video pembelajaran tadi, diantaranya di bagian evaluasi atau di bagian penutupan. Pertama, di kegiatan penutupan tidak terlihat adanya tes, baik itu tes lisan ataupun tes tulisan. Tidak ada juga tindak lanjut atau kegiatan tindak lanjut atau arahan untuk kegiatan berikutnya dari video pembelajaran tersebut. Juga tidak adanya ketersediaan pedoman penskoran dan sebagainya, sehingga kalau di ranking nilainya dari 1 sampai 48, poin-poin yang dipenuhi oleh pembelajaran tersebut hanya 33 yang masuk ke dalam catatan kami. 33 dari 48 itu sama saja dengan 33/48. Iya, sama. Iya. Ya. Yang sama saja dengan 0,6875. Ya kalau dikalikan 100%, nilainya 68,75. Remedi ya. Dan kalau kita lihat dari apa namanya ini ya? Tabel. Batasan kriterianya nilai yang diberikan oleh pemateri kita, maka nilainya itu termasuk kategori kurang sebenarnya kalau dikaitkan ke dalam kegiatan penutupan, karena tidak ada evaluasi di situ, karena tidak ada penilaian, tidak ada tes lisan ataupun tulisan, tidak ada tersedianya pendoman penskoran, tidak adanya teknik instrumen penilaian yang autentik dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bicara tentang itu, kami mau memberi nilainya sebenarnya baik ya, B, antara 80 sampai 90 di luar evaluasi tadi, di luar apa namanya? Di luar ya itu. Di luar penutupan tadi, di luar tahapan evaluasi atau penilaian pembelajarannya. Selebihnya overall oke gitu ya. Kalau kami sih yes gitu. Tidak ada masalah dalam pembelajarannya karena siswanya sudah teruji sekali dari videonya. Mereka bergantian memberikan informasi, mereka aktif secara kelompok dan aktif secara individu. Hal-hal yang seperti ini yang kita harapkan muncul di pembelajaran, walaupun hampir tidak mungkin kita laksanakan misalnya gitu. Tapi dalam video, dalam modeling tadi sangat terlihat jelas. Kira ada yang sependapat dengan ini? Nah, kalau dari kegiatan pendahuluan, persepsi dan motivasi sudah cukup, penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan juga memenuhi. Mereka guru menyampaikan kompetensi dasarnya, indikator yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya, manfaatnya apa, materinya apa, bagaimana tekniknya, apakah kita berkelompok atau tidak, semuanya memenuhi. Maka kalau pemateri kita membilang tadi ada plus minusnya, tentu saja plusnya apa yang saya sebutkan barusan, dan hampir seluruh kegiatan intinya dan penerapan pembelajaran saintifiknya itu dicentang di kolom ya semua. Nah, satu lagi hal yang kami jadikan catatan di sini selain penilaian tadi adalah bahwasanya guru tidak melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar. Walaupun guru sendiri, bukan sumber belajar, media pembelajaran. Kalau sumber belajarnya buku ada. Guru memperlihatkan kemampuannya dalam menggunakan media pembelajaran, seperti dia menggunakan laptop atau menggunakan infocus dalam pembelajaran, tapi tidak melibatkan siswa untuk menggunakan laptop dan infocus juga. Kalau centangnya sama, kalau kita ingin centang di poin yes, harusnya guru tadi bisa saja menyuruh siswa untuk presentasinya dengan laptop juga. Tapi siswa disuruh tampil dengan
kertas diskusinya. Mungkin kondisionalnya seperti itu, sehingga poin untuk melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran mereka tidak dapat. Salah satunya di sana. Ada tambahan dari kelompok Kumbang? Tidak ada. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, kita tunggu respon dari kelompok lain. Pak Putra dari kelompok silakan berdiri, Pak. Sebutkan nama, asal sekolah, dan dari kelompok apa? Nama saya Mansur Putra dari kelompok Mengharap Yang saya tanyakan Pak tadi dari penjelasan Bapak, secara garis besar kita kurang lebih sama. Apa yang tidak, apa yang dia perlu. Tapi dari skor kuliah kenapa perlu jauh sampai 68? Poin apa lagi yang Oke. Terima kasih Pak Putra. Mungkin ya, Pak Ketua. Ini mah pakai moderator juga ya. Ini moderator. Oke. Apa? Nilai 68 jadi apa? Bagian ini overall. Overall. Oke. Oke Pak, saya jawab dulu Pak. Tadi Pak Putra menanyakan bagian-bagian apa saja yang berada di centang tidak, sehingga kami hanya menemukan 33 poin di centang iya. Mudah-mudahan saya tidak salah hitung ya. Yang pertama di bagian persepsi saya mencentang tidak di mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Saya tidak melihat guru tersebut mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi. Ada di. Yang kedua, mendemonstrasikan. Saya juga tidak melihat menyajikan materi secara sistematis, mudah ke sulit atau konkret ke abstrak di situ. Yang ketiga, saya tidak melihat melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media. Dan penilaian autentik semuanya saya centang tidak, karena tidak ada penilaian sikap atau tidak terlihat penilaian pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Lalu di halaman terakhir ada di pedoman penskoran kesesuaian antara bentuk, teknik dan instrumen juga dicentang tidak. Dan di bagian penutupan hanya poin 1 yang kami centang iya, yaitu ketika memfasilitasi dan membimbing peserta didik dalam merangkum atau menyimpulkan. Selebihnya tidak. Nah, pandangan ini barangkali relatif ya Pak Al dari Rafflesia. Pandangan ini barangkali relatif, bisa saja menurut pandangan Pak Putra itu ada, tapi bisa jadi dari kami tidak gitu. Wajar. Lah Bangkai. Tapi secara iya, mau boleh tahu Pak Rafflesia dari berapa poin dapatnya? Masih di kategori baik. 40/48. Ya, ada dua kemungkinan. Saya yang terlalu pelit, atau Bapak yang terlalu baik. Oke. Oke. Itu Pak. Lah Bangkai. Lah. Oke Pak. Ada lagi yang ingin memberikan? Ya. Ya, Mawar. Anggap saja Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok Mawar. Anggap saya Mawar. Ini tadi ada beberapa poin yang Bapak dari kelompok Kumbang bahas, itu ada sampai 68 poin ya, dan menyebutkan bagian mana yang tidak. Ini mungkin sedikit agak rancu kebetulan untuk saya sendiri. Di bagian poin penerapan strategi pembelajaran yang mendidik itu di bagian 9 melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Apakah kelompok Kumbang itu memasukkannya ke kolom ya atau tidak? Nah itu dulu. Oke. Pandangan tentang itu. Ya. Yang lain?
Ya, itu dulu jawab dulu. Selesaikan dulu pertanyaannya. Ya masalahnya kalau misalnya Oh ya, saya jawab dulu. Iya. Oke. Pada poin melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, saya jawab iya. Aku yes. Dari mana saya tahu iya? Karena saya belum terlalu lama menyaksikan dia udah nutup. Iya. Dan saya rasa itu udah habis jam pelajarannya. Kalau itu belum habis, pasti dia lanjut lagi itu. Oke, jadi saya menyimpulkan iya, walaupun saya tidak melihat alokasi waktunya berjalan seperti stand up comedian begitu. Kalau stand up comedian waktunya ada 3 menit, di belakangnya kita bisa melihat, tapi di sana kan tidak. Tapi dari proses pembelajarannya dari awal sampai akhir dan sistematika dia mengajar, saya meyakini bahwa dia melakukan pembelajaran sesuai alokasi waktu, begitu. Iya, secara garis besar. Oke. Tapi kalau misalnya dari pengamatan saya, pengamatan matematika, ya, Roy Kiyoshi. Oke. Kita lihat dari sebenarnya alokasi waktunya itu ada tercatat lokasi alokasi waktunya di sana. Kelihatan pertama dari mulai adegannya itu dari pagi hari. Oh ya, adegannya di pagi hari. Adegannya pagi hari, masuk ke lokal salam-salam, cium-cium tangan, masuk lokal berdoa. Itu kan menandakan kalau itu masalah jam pertama. Ya, betul. Setelah kita lihat, setelah saya analisa juga, Kami ya. kami analisa juga itu pertama di bagian kelompok presentasinya melakukan presentasi, kelompok kan cuma satu kelompok yang melakukan presentasi ke depan, melakukan presentasi, dilihat di jam dindingnya itu jam 10:30. Oke. Lanjut, silakan. Ya. Terus ditambah lagi seperti ini. Oke. Di saat gurunya melakukan penutupan, yaitu di bagian akhir kan kalau kita sudah melakukan pembelajaran, guru melakukan penutupan. Kalau misalnya dilihat dari guru melakukan penutupan itu udah jam 11:30. Oke. Nah, jadi habis itu setelah melakukan penutupan, gurunya melakukan doa. Doanya ini yang mungkin Doa mau pulang gitu ya? iya, Ya. masih Jadi dari pagi sampai pulang bahasa Indonesia. dia sekolahnya bukan SD. Dia bukan SD, bukan satu Oke. semuanya. Saya sudah menangkap poin saudara. Siapa namanya tadi? Anggap saja Mawar. Oke, angkat saya Mawar. Terima Bapak Ibu, kasih. kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susahnya kalau kreator YouTuber yang komentarin ya gitu. Penanganannya jauh sekali gitu ya. Saya tidak sampai memperhatikan jam dinding gitu. Saya meyakini secara nyata video itu memang sudah disetting sedemikian rupa sehingga terlihat dalam 1 jam atau 1 pertemuan pelajaran dalam 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran seperti itu. Hanya saja dalam proses pembuatannya tentu saja editingnya, pembuatan sama seperti Pak Dodi Saputra berkarya dalam membuat konten misalnya ya. Saat beliau memposting konten yang durasinya 1 menit atau 2 menit, saya yakin beliau menghabiskan waktu sehari, 2 hari, bahkan berhari-hari untuk membuat konten sepanjang 3 menit tersebut. Betul atau tidak Pak Dodi? Iya. Jadi kalau kita lihat ke realitanya, kalau kita lihat ke jam dindingnya, kita lihat proses dari pagi masuknya terus tiba-tiba udah jam 11, memang tidak sesuai lokasi waktu. Tapi konteks pembicaraan kita adalah proses pembelajaran dari awal sampai akhirnya, itu rasanya kira-kira, kayaknya, sepertinya, menurut saya, itu sesuai lokasi waktu. Gimana Bapak Ibu yang lain? Setuju dengan Pak Randy atau dengan kelompok kumbang? Tergantung ya? Oke, mungkin nanti Bapak dari Widya Suara, Bapak materi kita bisa meluruskan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi juga apa yang saya sampaikan ini salah dan apa yang disampaikan Pak ini juga belum tentu benar. Gitu. Tapi lebih kurang seperti itu. Ada lagi? Satu penanya cukup Pak? Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang tangan kepada kelompok. Apa namanya? Kelompok Kumbang. Kumbang ya. Bang, Pak. Kumbang cari ya.